Bukannya genetik itu udah nggak bisa diubah dok, udah bawaan dari lahir. Nah, ternyata yang selama ini kita tahu soal genetik, kita perlu tahu lebih lanjut lagi. Karena genetik itu ternyata bisa kita, dan salah satunya adalah puasa. Nah, pengaruhnya gimana? Nah, sebelumnya kita perlu tahu dulu genetik itu apa. Genetik itu sebetulnya adalah bagian dari DNA. Jadi kalau saya berikan ilustrasi, DNA itu adalah buku utamanya. Jadi kalau kita punya arsip utamanya, itu yang kita bilang namanya DNA, yang berisi adalah instruksi-instruksi yang diperlukan oleh tubuh kita untuk menjalankan. Nah, ini kalau saya bilang seperti buku manualnya lah ya, buku utamanya. Nah, terus genetik itu kalau bagian dari DNA adalah apanya? Itu adalah subbabnya. Jadi bab-babnya di dalam suatu buku kan ada bab-babnya nih kalau kita baca buku. Nah, bab-babnya itu namanya adalah gen atau genetik. Nah, sedangkan kalau dalam arti bahwa misalnya buku ini mau kita gunakan untuk memasak, di buku itu perlu disalin ya untuk diberikan ya. Jadi kan yang diberikan bukan buku utamanya nih. Kalau misalnya kita mau meminta untuk kita punya ART atau kita punya staff untuk memasak, kita perlu salinan dari buku ini namanya adalah RNA yang dibuat untuk apa? Untuk menjalankan suatu instruksi, misalnya kayak tadi buku masak tuh. Nah, jadi kita berikan salinannya ini ke staf kita, ke ART dan lain-lain untuk dipergunakan memasak. Nah, ini namanya RNA. Digunakan untuk apa? Membentuk di dalam tubuh kita yang namanya adalah protein. Jadi protein dalam tubuh kita itu banyak banget ya, bukan cuma otot, tapi juga kita punya rambut, kuku, kulit, enzim, dan lain-lain itu dibentuk sama yang namanya protein. Nah, lalu hubungannya apa dok? Kalau misalnya kita punya kelainan genetik atau orang-orang yang punya masalah genetik, apakah itu pasti akan menjadi suatu penyakit?